Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid yang kemuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon ahli jannah semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita diberi umur panjang. Pagi hari ini kita sudah berada di tahun baru 1446 Hijriah. Para jamaah yang mulia, semestinya tiap kita itu masuk tahun baru, tahun barunya kita umat Islam, kita semakin bersatu dan bersemangat. Sebab apa? Kalau kita buka dalam catatan sejarah, dulu Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, ketika mau menetapkan penanggalan Islam, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Sebaiknya umat Islam itu menetapkan penanggalan Islam dimulai kapan? Muncullah pendapat-pendapat di kalangan sahabat. Ada yang mengusulkan dimulai dari tahun lahirnya Rasul, dimulai dari tahun turunnya Al-Quran yang pertama kali, di tahun Bi'satul Rasul. Ada yang mengusulkan tahun hijrahnya Rasul, ada yang mengusulkan tahun wafatnya Rasul. Setelah dianalisa, kalau penetapan tahun Islam dimulai dari wafatnya Rasul, waduh, nanti tiap tahun baru umat Islam bersedih, karena kembali terbayang hari yang sangat menyedihkan, yaitu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau penanggalan Islam itu dimulai dari tahun lahirnya Rasul, atau tahun atau tanggal turunnya Al-Quran, itu ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Nanti kita tiap tahun baru bisa pecah. Karena apa? Karena tidak sepakat. Akhirnya kemudian para sahabat menemukan momen yang sangat penting, dan kemudian sepakat dijadikan awal penanggalan Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hijrah peristiwanya hampir semua sahabat utama mengalami, tentu sepakat kapan itu hijrah terjadi, apa yang dilakukan. Akhirnya kemudian penanggalan Islam itu dimulai perhitungannya sejak tahun hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semangat hijrah atau semangat penanggalan Islam itu adalah semangat persatuan, kesatuan umat. Nah, ini penting pada jamaah yang mulia, karena memang salah satu daripada ujian atau fitnahan yang harus dihadapi umat Islam adalah perbedaan pendapat atau perselisihan di kalangan umat. Kan itu salah satu permintaan Rasul yang tidak dikabulkan oleh Allah, minta agar umat Islam ini bisa bersatu padu tanpa ada perselisihan. Tapi Allah tidak mengabulkan. Jadi
perselisihan pendapat di kalangan umat itu menjadi ujian bawaan seumur hidup bagi umat Islam. Namun yang paling penting adalah kita harus berusaha dalam segala hal mencari titik-titik persatuan umat. Jadi jangan sampai kita sebaliknya, justru yang kita cari itu adalah bagian-bagian yang akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan umat. Karena kalau masalah perselisihan pendapat itu adalah ujian yang akan terus ada sampai hari kiamat. Maka ketika penetapan Islam pun sahabat mengambil satu momen yang menyatukan. Maka semoga kita di tahun baru ini semakin bersatu. Udah ada yang amin tak ya? Semoga di tahun baru ini kita semakin bersatu. Sebab kalau kita tidak bersatu bahaya. Para jamaah yang mulia, bersatu. Mohon maaf ya, saya ini udah dapat tugas mengisi khotib Jumat atau kajian-kajian seperti ini tuh di banyak masjid, dan belum pernah menemukan satu masjid pun tanpa ada cobaan di dalamnya. Tiap masjid ada ujian tersendiri, fitnahnya tersendiri. Kadang-kadang gara-gara perselisihan pendapat sampai ada yang tadinya pengurus ngambek tidak mau ke masjid lagi, betul. Ada itu. Bahkan ketua masjidnya ada yang undang saya ke satu masjid di Ciledug. Pak Ustaz, tolong ngaji di masjid kami. Insyaallah. Akhirnya ditetapkan ngaji tiap malam Ahad, ngaji kitab. Sekarang ini beliaunya tidak pernah ke masjid. Kenapa? Ada perselisihan pendapat, akhirnya kemudian beliau pilih bangun masjid lagi. Oh, ya kan? Ada saja cobaannya. Maka para jamaah yang mulia, hati-hati. Kita umat Islam diajarkan oleh Khulafaur Rasyidin, Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam banyak hal itu, carilah titik-titik yang mempersatukan kita. Jangan memperbesar hal-hal yang buat kita itu bercerai-berai. Dan itu bisa. Contohnya adalah semangat penegak Islam, itulah semangat persatuan dan kesatuan umat. Kemudian yang kedua adalah penanggalan Islam itu mengajarkan kepada kita semuanya agar senantiasa menghidupkan dan mengembangkan semangat hijrah. Bagaimana semangat hijrah? Di dalam kitab As-Salah yang disusun oleh Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Tayyar, di antaranya di sana diterangkan bahwa hijrahnya Rasulullah SAW itu adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa dan menjadi satu momen yang sangat penting bagi tidak hanya umat Islam namun bahkan peradaban dunia. Dan pada waktu hijrah Rasulullah sampai ke kota Madinah, mampir di pinggiran kota Madinah di Kuba. Hanya 4 hari beliau mampir di sana, langsung bangun masjid. Nah ini menarik sekali kita kaji. Kenapa demikian? Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah, jangankan bangun masjid, mau sholat jamaah saja susah. Bahkan harus sembunyi-sembunyi supaya tidak diganggu orang-orang musyrik. Rindu Rasulullah bisa tenang tentram sholat di masjid. Makanya Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah untuk cari apa? Bukan cari dunia. Kalau dunia udah banyak yang kaya raya. Bukan cari pangkat, tapi cari tempat di mana ibadah itu bisa mudah. Cari tempat di mana masjid bisa dibangun dan kemudian dimakmurkan. Dan alhamdulillah takdir Allah,
masyarakat Madinah menyambut kedatangan Rasulullah sampai di pinggir kota Madinah di Kuba. Beliau langsung mendirikan masjid yang didirikan dalam waktu 4 hari selesai, dan menjadi masjid yang kalau kita sholat di dalamnya 2 rakaat mendapat pahala seperti ibadah umroh. Dan di sini ada yang perlu kita bersama cermati. Wa kanal masjidu wa awalu thimari tamkinin lailil muslimina fil ard. Masjid itu adalah awal daripada buah pemberian eksistensi Allah kepada umat Islam di bumi. Wa minu badatarium al-hadari, dan dari dibangunnya masjid itu dimulailah sejarah peradaban umat Islam. Wa ba'da an makanallahu lil islami wal muslimi bi hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, maka setelah bahwa Allah memberikan eksistensi kepada umat Islam, kepada Islam dan kaum muslimin dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke kota Madinah, dan di kota Madinah langsung beliau membangun masjid, dan masjid itu ternyata apa? Awalu thimari tamkinatal muslimina fil ard, awal daripada buah Allah memberikan eksistensi kepada umat Islam di bumi. Ini para jamaah yang mulia, ketika di suatu tempat berhasil dibangun masjid, itu bukan kehendak manusia, itu kehendak Allah. Manusia-manusia yang punya ide membangun masjid, yang kemudian memiliki harta untuk membangunnya, adalah orang-orang beruntung yang dipilih Allah untuk mewujudkan kehendak Allah di muka bumi. Kehendak apa? Kehendak untuk tamkinullah lil muslimin bil ard. Allah memberikan eksistensi kepada umat Islam di bumi. Rasulullah 13 tahun di Mekah tidak eksis, maka tidak mampu bangun masjid. Tapi ketika hijrah ke Madinah, baru 4 hari di Kuba eksis, bisa bangun masjid. Sekarang pun sama para jamaah yang mulia. Saya punya sahabat mubalik kondang, tapi dia tinggal di komplek yang mayoritas non muslim. Jakarta ini ingin bangun masjid atau musola, tidak berhasil. Padahal saya sudah sampai hubungan ke wali kota, kebetulan wali kotanya pada waktu itu saya punya hubungan dekat. Akhirnya dia sekarang pindah komplek. Tadinya tinggal di Jakarta, sekarang tinggal di Bogor. Bayangkan, ketika Allah belum menghendaki seorang muslim atau komunitas muslim eksis, tidak bisa bangun masjid. Walaupun uang ada, tapi tempatnya tidak ada. Lalu akhir pernah diminta jadi khatib Idul Fitri di Papua, di Manokwari. Di sana umat Islam ingin bangun masjid, sudah beli tanahnya, tapi izinnya tidak pernah turun. Itu pertanda ketika Allah belum beri eksistensi, masjidnya bisa dibangun. Maka tiap masjid bisa dibangun, Allah ngasih tahu, ini adalah istilahnya amanah dari Allah, baik umat Islam, kalian aku berikan eksistensi. Maka sebetulnya PR besar bagi kita semuanya, di mana kita tinggal, Allah bangunkan kita masjid, terlebih masjid seperti Thayyibah yang begini megah dan besarnya ini. PR besarnya apa? Menunjukkan eksistensi umat Islam, bahwa umat Islam ada, wujud, ia menjadi rahmatan lil alamin. Waduh, mantap udah kira-kira ya. Kayak tidak ada orang ya. Mantap udah kira-kira. Ini kalau mantap aja repot gitu. Mantap udah kira-kira. Mantap. Kalau saja kita ini, masya Allah, para jamaah yang mulia, ini keterangan dalam kitab As-Salah yang
Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Ma'ad bin Ahmad At-Tayyar. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih istilahnya jauh lagi, ini menurut keterangan dari Syekh Mutala Syahrawi, salah satu Syekh Agung ya, di Al-Azhar Kairo. Syekh Mutala Syahrawi itu beliau salah seorang ulama besar dari Al-Azhar Kairo, waliullah. Pernah dalam satu pertemuan para ulama dunia, biasalah ya, adu ilmu gitu. Dalam peristiwa itu ada pertanyaan. Dulu ketika Rasulullah wafat, dimandikan, tuh tetesan air mandi Rasulullah tuh kemana perginya? Gitu. Itu pertanyaan tuh. Tidak ada yang bisa jawab kali itu. Akhirnya para ulama cari referensi gitu, kitab dibongkar-bongkar, tidak ketemu juga. Akhirnya, nah ini kalau zaman dulu orang-orang yang dekat dengan Allah dapat ilmu yang namanya ilmu laduni, ada dengan mimpi ketemu Rasul dan sebagainya. Akhirnya ternyata kemudian didapatkan keterangan. Sekarang ketika pertemuan hari berikutnya disampaikan bahwa air sisa memandikan jasad Rasulullah itu tidak jatuh ke tanah, tapi diangkat oleh Allah SWT ke langit, kemudian disebarkan ke seluruh muka bumi. Di mana ada satu tempat di muka bumi mendapatkan satu tetes kecil saja dari air bekas memandikan jasad Rasul, maka di atasnya akan dibangun satu masjid. Wah, itu sampai segitunya keterangan itu. Jadi artinya apa? Kalau di satu tempat takdir Allah bisa dibangun masjid, dan eksis masjid itu ada amanah, itu kehendak Allah, dan di situ juga ada tetesan daripada energi daripada tetesan air yang pernah digunakan untuk memandikan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini sudut pandang yang lain, kalau yang para pati nyambung rapopo. Tapi ini sesuatu yang dibahas dalam pertemuan ulama tingkat dunia. Dan yang menyampaikan adalah Syekh Mutala Syahrawi, yang disebut juga Imam Da'i, Imam Du'at, salah seorang Al-Azhar yang kalau berdakwah, wah energik, wah dramatis. Seandainya beliau masih ada, kita undang ke sini, yakin kalau pengajian black semua. Kenapa? Mantap kalau pengajian itu. Jarang-jarang ada Syekh Al-Azhar yang kalau pengajian sebegitu dramatisnya. Pesan-pesan beliau itu begitu menggugah. Kalau zaman sekarang sulit. Saya Al-Azhar sekarang ya, Syekh Dr. At-Thayyib yang baru saja ke Indonesia ini, kalau bicara pelan, lembut gitu. Tidak seperti Syekh Al-Syahrawi yang energik kalau menyampaikan pesan-pesan. Nah, para jamaah yang mulia, kemudian apa pesannya ketika Rasulullah sampai Madinah langsung bangun masjid? Karena awalu amalin qama bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bina masjid Quba. Adalah awal amal yang Rasul lakukan ketika beliau sampai di kota Madinah adalah membangun masjid Quba. Dalam rentang waktu cuma 4 hari beliau mampir di sana. Masjid dibangun. Kok bangun masjid 4 hari ya? Karena masjid itu sederhana. Yang penting ada tanah yang diwakafkan, terus diberi batas-batas, ya, temboknya pun dari tanah, kemudian dibuat tiang-tiang dari pohon kurma, kemudian atapnya daun kurma, udah jadi masjid. Dan seperti kita, masjid ruwet banget, bangunnya bisa bertahun-tahun.
Karena kan masjid sekarang permanen, pakai besi dan sebagainya. Maka 4 hari ya jadi masjid. Yang penting intinya jadi tempat sujud. Nah, para jamaah yang mulia, kenapa bangun masjid? Ternyata itu ada pesan. Liyakuna dzalika takbiran amalian anil iltizam bi iqamatis salati ba'da qadil khaliq wa azban ala tanfidhi ma alzamahum bihi rabbuhum. Jadi Rasulullah begitu sampai ke Kubah langsung ke masjid, itu adalah supaya menjadi satu penjelasan secara amaliyah nyata tentang wajibnya mendirikan salat setelah mengesahkan Sang Maha Pencipta Allah SWT. Bahasa mudahnya adalah dibangunnya masjid itu Rasulullah mau memberitahu kepada seluruh umat manusia, umat Islam setelah syahadat wajib sholat. Tidak pakai kata-kata, tapi pakai perbuatan nyata, bangun masjid. Kenapa masjid? Karena masjid itu maknanya tempat sujud. Kenapa sujud? Karena sujud adalah saat di mana seorang hamba dalam posisi paling tawadhu dan paling dekat dengan Allah. Jadi mestinya ahli masjid, apalagi pengurus masjid, adalah orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mantap enggak kira-kira? Mantap aja, biar lancar, mantap gitu. Jadi para jamaah yang mulia, kalau orang ahli masjid, apalagi pengurus masjid, kok tidak tawadhu, tidak taat kepada Allah, wah berarti dia lupa itu apa yang dimaksud dengan masjid. Masjid tempat sujud, tempat orang menempelkan jidatnya ke lantai, pertanda atau perwujudan betapa ia berendah diri di hadapan Allah SWT dan berendah hati di antara sesama hamba-hambanya. Para jamaah yang mulia, kalau kemudian ada orang Islam sudah syahadat kok tidak sholat, bagaimana? Nah, ini kewajiban kita dakwah untuk mengingatkan bahwa di kampung kita ini, di komplek kita ini ada masjid. Masjid itu adalah takbirun amalian minar rasul, satu ungkapan penjelasan nyata, amaliyah nyata dari Rasul bahwa kita umat Islam setelah bersyahadat wajib sholat. Oh, tidak mau sholat, mungkin memang mata hatinya belum lihat masjid. Loh, kok bisa yang dilihat ya bangunan biasa aja? Sebagaimana para jamaah yang mulia, ada satu pertanyaan kalau santri diskusi itu kadang perlu kita cermati betul. Karena kadang-kadang kita meleset di situ. Contoh apa? Kalau pertanyaan, apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu pernah ketemu Rasulullah SAW? Jawabannya apa? Kebanyakan orang mengatakan pernah, gitu. Tapi jawaban yang semestinya adalah tidak pernah. Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab bertemunya dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ponakannya. Gitu ya. Bagi Abu Jahal tidak ada Rasulullah, tidak ada Nabiullah, tidak ada Al-Quran, tidak ada Islam. Dia tidak melihat itu. Kalau dia melihat, dia beriman. Kalau dia melihat Rasulullah, dia yas'ad. Maro'a kawat yas'ad, kan gitu. Orang yang melihat engkau wahai Rasul, yas'ad, dia akan beruntung, dia akan bahagia, dia akan sukses. Tapi Abu Jahal tidak pernah melihat ada Rasulullah. Yang dia lihat ponakannya, namanya Muhammad bin Abdullah. Maka ia tak mendapat pengaruh dari keberadaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita khawatirkan apa?
orang-orang yang belum mau sholat padahal dia Islam sudah bersyahadat. Jangan-jangan mata hatinya belum melihat ada masjid mushola di kampungnya. Dan itu bisa terjadi pada jemaah. Ada orang haji nyampe ke Masjidil Haram tidak bisa lihat Ka'bah. Ada itu. Saya punya guru yang ahli ilmu hikmah, pernah ketemu kasus begitu. Orangnya bingung. Katanya ada Ka'bah. Mana saya tidak lihat itu. Setelah ditelusuri kenapa bisa demikian, rupanya orang ini pernah mengamalkan ilmu sesat, ilmu hitam, yang ritualnya itu jelas dosa besar. Akhirnya kemudian dia bertobat, dibimbing oleh kiai, akhirnya oleh Allah kemudian dihilangkan itu penutupnya itu, sehingga hanya normal orang lain bisa lihat. Nah, pada jamaah yang mulia, mestinya kalau kita lihat masjid dan musola, kita ingat ada pesan Rasulullah agar kita mendirikan sholat. Maka masjid insya Allah akan makmur, karena tiap umat Islam yang lihat masjid, apalagi dengan menara-menara yang menjulang tinggi, tahu semua, oh kita berjalan wajib sholat. Yang kedua apa? Wa azman ala tanfidhi ma alzamu bi rabbuhum. Dibangunnya masjid adalah satu tekad dari Rasul dan para sahabat untuk melaksanakan apapun saja yang diwajibkan oleh Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di masjid itu tidak hanya sekedar sholat, zikir dan doa. Di masjid ada saatnya penerangan, penjelasan atau pengkajian tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih dan sebagainya, supaya umat semakin memahami apa yang diwajibkan oleh Allah dan kemudian mengamalkannya. Para jamaah yang mulia, ada satu ihtisar yang menarik dari Dr. Al-Qaradawi yang juga dikutip di dalam kitab ini. Beliau menuliskan, Watanal masjidu an-nabawiyyu madrasat da'watil islamiyatul ula. Masjid Nabawi adalah madrasah dakwah Islamiyah yang pertama. Dulu belum ada yang namanya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, kemudian ada madrasah aliyah atau al-jamiah, perguruan tinggi, tidak ada. Yang ada Masjid Nabawi, masjid dan yang lainnya. Namun Masjid Nabawi pada zaman Rasul menjadi madrasah dakwah al-Islamiyah ula, menjadi madrasah dakwah Islam yang pertama. Sehingga siapapun orang yang jamaah di masjid, ia dididik di dalamnya menjadi dai-dai Islam yang hebat-hebat. Itulah yang buat kemudian dalam rentang waktu yang relatif singkat, Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia. Bahkan hanya butuh waktu 23 tahun Rasulullah berdakwah, atau 22 tahun lebih, tambah masa ulama 30 tahun, umat Islam telah bisa mengislamkan Persia dan Romawi. Satu pencapaian gila-gemilang yang tidak tara. Mulainya dari mana? Madrasah dakwah Masjid Nabawi menjadi madrasah Islamiyah yang pertama, madrasah dakwah Islamiyah yang pertama. Kemudian apa? Tilkal madrasatul lati futiyat abwabwa limutaibil ajnas min Arabin wa ajamin. Madrasah dakwah Masjid Nabawi dibuka pintu-pintunya untuk berbagai jenis manusia, untuk berbeda-bedanya jenis manusia. Orang Arab masuk, orang non-Arab masuk. Ya, macam kita di sini ada masjid di Jakarta ini, orang Betawi masuk, orang Jawa, Sunda, Papua masuk, orang Batak, orang Minang, orang mana aja, bahkan yang dari luar negeri di sini masuk, karena masjid
pintu-pintunya dibuka li muhtalifil ajnas min arabin wa ajabin. Masya Allah, enak ya kalau begitu kita. Tidak ada lagi membeda-bedakan manusia dari suku bangsanya, tidak ada. Karena dulu Rasulullah ketika haji wada pidato, ketika di padang Arafah beliau memberikan khutbah Arafah, beliau pidato, ayuhan nas, an-nasu min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabin wal ajam illa bi taqwa. Hai manusia, sesungguhnya manusia itu berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dibanding orang non-Arab kecuali dengan takwa. Jadi orang Arab sekalipun tidak boleh menyumpahkan diri dengan Arabnya kecuali dengan ketakwaannya. Yang membedakan kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan suku bangsa, tapi takwa. Inna rabbakum indallahi atqakum. Dan itu oleh Rasulullah dibuktikan. Masjid Nabawi menjadi tempat sholat jamaah, zikir dan doa, menjadi tempat pendidikan yang dibuka pintu-pintunya untuk apa? Li muhtalifil ajnas min arbin wa jamin, untuk berbeda-bedanya jenis manusia yang bangsa Arab maupun yang di luar Arab. Wa muhtalifil alwani min bidin wa sudin, dibuka pintu-pintu masjid itu untuk orang-orang dengan berbeda-beda warna kulit. Yang putih masuk, yang coklat masuk, yang hitam masuk. Pokoknya asal dia adalah ahli sujud, masuk ke dalam masjid. Tidak dibeda-bedakan oleh warna kulit. Bamutalbit tabaqati min agniya wa fuqara. Juga masjid dibuka pintu-pintu itu seluruh tingkatan sosial masyarakat. Orang kaya masuk, orang-orang fakir masuk, tak dibedakan di dalam masjid. Para jamaah yang mulia, inilah pendidikan dari Rasul, inilah syariat dari Allah. Manusia tidak dibeda-bedakan oleh suku bangsa, oleh strata sosial ekonomi dalam kehidupannya. Asal dia datang duluan ke masjid, boleh menempati saf awal. Betul? Betul? Kayak ada orang aja nih, betul? Mau dia jenderal, mau dia kopral, asal dia datang duluan boleh saf awal. Jangan wah sama kopral belakang aja. Nggak harus. Kita ini mendahulukan orang lain dalam kehidupan masyarakat, urusan ibadah, istibaqul khairat. Kenapa? Beda derajatnya, yang saf awal dengan belakang itu beda. Gitu. Maka depan. Biar kopral, jenderal datang belakangan, nah, gitu. Kecuali imam biar datang belakang, tetap paling depan, masa imam di belakang, gimana ceritanya kan gitu. Imam lain. Para jamaah yang mulia, masya Allah, indah sekali saja. Jadi pelajaran seperti itu tidak dibeda-bedakan oleh kaya atau miskin. Mohon maaf ya, mohon maaf. Biarpun ia orang yang istilahnya paling mulia di masyarakatnya, kalau datangnya telat, ya di belakang. Kalau tidak mau di belakang, ya datang duluan. Nah, kalau kita ngaji fikih para jamaah yang mulia, dalam satu hari, kalau kita datang ke masjid, kemudian kita misalnya Jumat ya, ini Jumat, dan Jumat itu kita perlu duluan sebenarnya, karena beda orang yang datang pertama dengan yang terakhir itu beda. Kita datang masjid, kemudian bawa sajadah umpamanya atau tanda lain, di mana kita telah meletakkan sajadah kita, maka di situ kita punya hak menguasai tempat itu. Gitu. Makanya seperti kalau kita ke Masjidil Haram ya, kita Masjidil Haram, datang tuh ke satu tempat, letakkan saja di situ. Hari itu, sehari itu kita punya kuasa di situ. Sebetulnya kalau semua pada ngaji, Bapak, siapa yang datang duluan, dia punya hak menempati tempat itu. Bahkan Masjidil Haram apalagi yang kita ingin tempat yang bisa lihat Ka'bah, tangan saja situ, duduk situ, sholat.
mirip, baca Quran dan sebagainya. Ternyata kita harus ke kamar mandi, udah tinggalkan masjid itu. Ini sajadah tidak boleh dipindah harusnya kalau orang ngerti hukumnya, karena dia punya hak untuk hari itu. Besok lain lagi, hari itu gitu. Kalau orang Arab biasanya meninggalkan ikolnya, ikol dia letakkan di situ. Namun sayang banyak orang kan belum sempat ngaji dikit tentang hukum-hukum demikian, singkirin aja. Padahal tidak begitu. So, apalagi di Masjidil Haram, kalau kita udah datang duluan, ya kemudian datang dulu berarti kita bisa 4 jam sebelum Jumatan. Oh, kadang harus keluar dan sebagainya. Jadi sebetulnya secara hukum kita punya hak untuk menempati satu tempat tertentu di masjid pada hari itu. Namun besoknya lain lagi. Dibuka pintu masjid untuk berbagai jenis sosial ekonomi, semua boleh masuk. Wa mutalibil asnan min suyuin wa syababin wa gilman, dan masjid juga dibuka pintu-pintunya untuk berbagai macam jenis umur manusia, yang tua masuk, yang dewasa masuk, yang pemuda masuk, bahkan anak-anak juga boleh masuk ke dalam masjidnya Rasulullah SAW. Bahkan ada yang istimewa pada jam mulia. Wa busyat sadruha lil mar'ati tahdurul jama'ata wa tashhadu durusal ilmi fi asrin kanatil mar'atu makhluqan la haqqa lahu bil ilmi wala bi misrakatir rajulil hayah. Nah ini Masjid Nabawi dibuka pintu-pintunya dan dibuka ruangan-ruangan masjidnya untuk kaum wanita hadir ikut sholat jamaah, menyaksikan kajian-kajian ilmu. Jadi wanita hadir ke masjid itu apa? Pertama untuk jamaah, tapi sebetulnya yang lebih daripada itu adalah hadir menyaksikan kajian-kajian keilmuan. Dulu pernah terjadi, istri Sayyidina Umar bin Khattab pagi-pagi sholat subuh itu, tiba-tiba suaminya mau ke masjid, istri udah siap, mau kemana? Mau ke masjid. Bukankah wanita itu lebih baik sholat di dalam rumah? Istrinya mengatakan, apakah engkau akan menghalangi seorang muslimah yang ingin ikut mendengarkan kajian-kajian dari Amirul Mukminin, gitu loh. Karena Amirul Mukminin tiap sholat jadi imam, setelah ngimamin sholat menyampaikan penjelasan-penjelasan tentang syariat Islam, gitu. Dulu begitu. Maka istrinya itu pengen ikut ke masjid. Kenapa? Pengen ikut pengajiannya. Kalau jamaah memang bisa saja wanita berjamaah di rumah, tapi di rumah tidak ada kajian keilmuan itu. Akhirnya Sayyidina Umar memaklumi, yaudah kalau begitu silakan jalan duluan, saya ngawal dari belakang. Begitu. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu kok ingin sekali jamaah di masjid, terutama apa? Karena di masjid ada ilmu yang dikaji. Kalau sekedar jamaahnya di rumah bisa, tapi kajian keilmuan khususan adanya biasa di masjid. Maka disebutkan bahwa pintu-pintu Masjid Nabawi dibuka untuk kaum wanita sholat jamaah wa tasyadudul ilmi, dan untuk menyaksikan kajian-kajian keilmuan fi asrin kanatil mar'atu malukan la haqqa lahu bil ilmi wala bi misaqatil rajulil hayat. Itu pada zaman yang mulia. Kalau sekarang mungkin bukan perkara yang aneh, tapi pada zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, kaum wanita kala itu tidak punya hak dalam urusan ilmu, apalagi berserikat dengan kaum laki-laki dalam hidup. Tapi justru Islam, umat Islam, Rasul, Al-Quran, Sunnah Rasul mengajarkan kepada kita penghormatan yang tinggi pada kaum wanita. Kala itu wanita-wanita di muka bumi, di mana-mana, di negeri-negeri lain yang menganut agama lain, terkungkung mereka, dikecilkan, diremehkan, dibelakangkan. Islam justru memberikan kepada kaum wanita kesempatan
bersama-sama sholat jamaah dan juga menuntut ilmu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang lain. Maka kalau ada orang mengatakan, wah Islam agama yang menghinakan wanita, Islam agama yang menghukum wanita, itu orang pasti belum kenal Islam. Tahu dari mana seperti itu? Dia tidak tahu sejarah bahwa umat Islamlah yang pertama kali memberikan kesempatan kepada kaum wanita ikut hadir dalam kajian-kajian keilmuan, sehingga kemudian bisa memiliki kesetaraan dalam ilmu dan peran kehidupan di antara manusia, termasuk dalam interaksi dengan kaum laki-laki. Para jamaah yang mulia, diterangkan lagi bagaimana karakter daripada madrasah Masjid Nabawi. Nah, ini menjadi penting untuk kita kaji, karena sekarang alhamdulillah banyak masjid dengan yayasannya membangun pendidikan. Betul. Ada Masjid Al-Azhar yang pendidikannya sudah sangat besar, ya, sangat terkenal. Di masjid kita juga ada banyak sekarang masjid sudah membangun demikian. Nah, moga-moga sudah mengkaji bab ini. Bagaimana itu? Madrasatun tulakinul ilma wal amala. Masjid Nabawi itu di dalamnya dijadikan sebagai madrasah dakwah yang mentalkin, yang mendikte, yang mengajarkan ilmu dan amal. Ilmu dan amal tak terpisahkan. Para jamaah yang mulia, kadang-kadang ilmunya banyak, amalnya sedikit. Tapi di zaman Nabi diajarkan antara ilmu dan amal itu seiring dan sejalan. Kenapa? Sayyidina Ali menyampaikan, man istada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minhu ila hudan. Orang yang tambah ilmunya namun tidak tambah hidayahnya, dia tidak akan tambah dari Allah kecuali jauhnya. Wa tutahhirur ruha wal badan, madrasah yang di dalamnya menyucikan ruh dan badan. Tidak hanya badan yang dibersihkan, ruhnya dibersihkan. Wa tubashiru bil ghayati wal wasilati, madrasah yang memberitahukan, yang memperlihatkan kepada umat tentang apa yang mesti menjadi tujuan dan bagaimana jalan untuk mencapainya. Wa tu'ariful haqq wal wajib, madrasah yang menyampaikan kepada umat tentang apa hak daripada umat dan apa kewajiban daripada umat. Wa tu'anni bitarbiyati qabla ta'lim. Nah, ini penting sekali para jemaah mulia. Madrasah Masjid Nabawi memperhatikan masalah pendidikan sebelum pengajaran. Jadi ada pendidikan, ada pengajaran. Kalau pendidikan itu menyangkut membangun kepribadian, membangun akhlak, membangun perilaku. Kalau pengajaran membangun tentang keilmuan dan wawasan. Wa bitatbiq qabla naduriyat, dan apa di dalam madrasah Masjid Nabawi itu diajarkan tentang penerapan sebelum analisa. Nah, ini beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang itu banyak analisa, ngamalinnya entah kapan. Zaman Nabi tidak begitu. Kalau ada ayat turun, diamalkan. Tentang analisa sambil jalan, itu bedanya. Makanya tiap satu ayat turun langsung ada amal, ayat turun ada amal. Wa bitadi bin nuhusi qabla hasbil us. Dan para jamaah yang mulia, yang terakhir disampaikan, di madrasah Masjid Nabawi dididik jiwa-jiwanya sebelum diisi kepalanya. Jiwa-jiwanya dididik menjadi jiwa-jiwa yang nafsul mutmainnah, baru kemudian kepalanya diisi dengan ilmu dan pengetahuan. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah daripada hijrahnya Rasulullah SAW, sehingga masjid-masjid kita semakin makmur dan pendidikan di dalamnya semakin baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamanya. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.